Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai peran perempuan dalam dunia kerja digital, khususnya di bidang multimedia. Sebelumnya, alasan topik ini perlu dibicarakan adalah karena di era digital saat ini, peran perempuan dalam industri multimedia semakin terlihat, namun masih ada tantangan yang mereka hadapi, seperti stereotip pekerjaan dan kesenjangan kesempatan. Maka dari itu, kami tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana perempuan berkontribusi di bidang ini. Transformasi digital telah membuka gerbang bagi perempuan untuk menunjukkan potensi dan talenta mereka di berbagai sektor, khususnya di bidang multimedia. Dahulu, bidang ini didominasi oleh laki-laki. Namun, kini perempuan semakin banyak mengambil peran dalam menciptakan konten visual dan audio yang inovatif, mulai dari desain grafis, animasi, dan pengembangan web, hingga produksi video dan podcast. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya perspektif, tetapi juga membawa nuansa dan gaya yang berbeda, menjadikan karya multimedia lebih inklusif dan relevan bagi audiens yang beragam. Jadi aku mau nanya-nanya nih seputar perempuan yang Oke. Jadi paling pertama, apa yang membuat ibu tertarik untuk kerja di dunia? Sebenarnya kalau ditanya kenapa tertarik, sebenarnya tidak sengaja juga sih. Cuman lama-kelamaan, oh ya ternyata di dunia multimedia ini seru juga gitu. Karena kan ya kan dunia ini semakin seru gitu ya, maksudnya sosial media semakin maju gitu, dan kayaknya tidak ada satu hari pun terlewati tanpa ada multimedia. Kita kan bisa lihat dulu tuh zamannya televisi gitu kan, dan sekarang handphone itu sudah di genggaman masing-masing, dan kayaknya setiap orang juga setiap hari tuh nonton multimedia dan tidak pernah tidak gitu. Menurut ibu, apa aja sih tantangan yang dihadapi sebagai perempuan yang bekerja di dunia? Tantangannya sebetulnya ya karena stereotipnya ini tuh bidangnya cowok gitu ya. Kalau dulu sih nggak, kalau dulu sih kayak setahu saya tuh pertama terjun itu kan di dunia ilmu komputer dulu kan. Dulu istilah multimedia tuh belum terlalu se-booming inilah. Nah, dunia ilmu komputer itu yang berkaitan dengan coding atau programmer itu memang stereotip itu cowok gitu. Jadi cewek yang masuk ke dunia ini tuh kayak hanya segelintir orang, kayak misalnya saya di kelas itu cuma 2 atau 3 orang perempuannya gitu. Itu udah di underestimate dulu gitu, apa sih perempuan gitu, bisa apa gitu ya. Ya gitu, ya bukan diremehin gitu sih, lebih ke arah ya mungkin kalau diremehin dia terlalu ekstrim ya katanya, jadi kayak ya di underestimate aja ya gitu. Ibu bagaimana itu melihat perkembangan perempuan di industri media? Media ya, iyalah berkembang banget. Mungkin kalian bisa lihat kayak sosok seperti Najwa Shihab gitu ya, dia bisa memimpin sebuah redaksi gitu ya. Terus pokoknya banyak ya. Terus konten-konten kreator tuh jauh lebih kreatif itu perempuan. Saya lihat banget kayak misalkan semacam afiliator gitu ya. Kayak misalkan dia mempromosikan skincare itu dulu tuh hanya mengandalkan kecantikan, dan biasanya tuh yang muncul tuh kayak sosok-sosok seperti Tasya Farasya yang memang sejak lahir tuh udah cantik gitu kan. Tapi sekarang tuh banyak banget konten kreator yang dia mungkin dari segi fisik tidak secantik Tasya Farasya, tapi dia jauh lebih kreatif. Kayak misalkan dia tuh bikin kayak semacam tematik gitu ya. Misalkan dia mau memperkenalkan sebuah moisturizer, dia set up si ininya tuh kayak misalkan semacam gurun pasir atau apa, itu kan membutuhkan kreativitas yang ini ya. Justru malah perempuan kan jauh lebih kreatif dibandingkan cowok ya, yang saya lihat ya gitu. Jadi ya udah jauh banget berkembang. Selanjutnya, apakah ibu merasa diragukan atau diperlakukan berbeda karena perempuan di bidang? Mungkin tadi kembali pada awalnya iya mungkin ya, karena pekerjaan ini tuh sebetulnya stereotipnya itu tadinya cowok gitu. Cuman sekarang itu justru cewek yang kerja di bidang itu it's another level gitu, ngerti nggak sih? Kayak semacam dosen di TRM aja yang cewek tuh hanya 2 atau 3 orang ya, itu kayak justru malah
jadi poin plus gitu di kayak suara kita didengar, terus kita juga suka ditanyain pendapat gitu ya, karena kan karena cara berpikir laki-laki dengan cara berpikir perempuan itu kan beda gitu ya, jadi ya justru malah blessing in disguise gitu ya, blessing in disguise bagi saya gitu, jadi senang aja gitu sekarang. Tanya-tanya Enggak. apa harapan itu buat perempuan yang melakukan bidang Kreatif ya, lebih kreatif lagi. Jadi kalau katanya sih kalau cowok, entah gimana saya teorinya lupa, kalau cowok itu kan dia menggunakan 9 logika 1 hati gitu ya, kalau cewek itu kan kebalikannya gitu ya, dia logikanya mungkin kita tuh tidak terlalu logis, tapi kita bisa jauh lebih kreatif gitu, ngerti gak sih? Kayak kita kan pakai rasa tuh ya, kalau membuat apa tuh pakai rasa. Nah itu mungkin yang membedakan kayak hasil karya ChatGPT atau hasil karya AI dengan hasil karya manusia. Manusia itu kan punya cipta, rasa dan rasa. Nah si AI ini nggak punya rasa gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya hambar aja gitu buatan AI. Nah sebagai perempuan kan kita lebih sensitif, lebih empati, lebih itu harusnya tuh kreativitasnya jauh lebih berkembang sih dibandingkan bukan membedakan cowok ya, tapi karena kita tuh rasanya tuh lebih deep, lebih relevan gitu dengan orang-orang, lebih relate dengan orang-orang, jadi kita bisa berkarya jauh lebih menyentuh orang sih menurut saya gitu. Segitu aja, makasih Bu Desi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasil wawancara kami bersama Bu Desi, yaitu Bu Desi awalnya masuk ke bidang multimedia secara tidak sengaja, namun seiring waktu ia merasa tertarik dan menikmati bidang ini karena perkembangannya yang pesat dan peran pentingnya di berbagai sektor. Ia mengakui adanya stereotip bahwa multimedia adalah dunia laki-laki, sehingga pada awalnya ia sempat diremehkan. Tetapi menurutnya, perempuan kini semakin menonjol di industri media, baik sebagai pemimpin redaksi seperti Najwa Shihab maupun sebagai kreator konten yang kreatif dan tematik, termasuk di bidang skincare dan gaya hidup. Lalu, Bu Desi juga menjelaskan pengalamannya dahulu yang pernah diragukan, tapi sekarang justru menjadi perempuan di bidang multimedia merupakan nilai plus karena lebih didengar dan dihargai. Lalu ia berharap perempuan bisa lebih kreatif karena memiliki kepekaan perasaan yang bisa menjadi kekuatan dalam menghasilkan karya yang unik dan menyentuh. Dalam wawancara yang telah kami lakukan, narasumber menyampaikan ketertarikannya pada dunia multimedia karena bidang ini merupakan perpaduan antara kreativitas dan teknologi yang selalu berkembang. Beliau menyukai dinamika yang ditawarkan multimedia, serta peluang yang terbuka lebar untuk belajar, bereksperimen, dan mengekspresikan diri. Namun demikian, narasumber juga menyadari bahwa perempuan masih menghadapi tantangan tersendiri di dunia kerja digital, khususnya di bidang multimedia. Salah satu tantangan yang disebutkan adalah adanya anggapan bahwa perempuan kurang kompeten dalam aspek teknis atau dianggap tidak cukup tegas untuk memimpin proyek berskala besar. Stereotip ini tentu menjadi hambatan yang harus dihadapi dengan kerja keras dan pembuktian lewat kemampuan nyata. Menariknya, beliau melihat adanya perkembangan positif dalam peran perempuan di industri ini. Kini, semakin banyak perempuan yang tampil sebagai pemimpin proyek multimedia, seperti sutradara, animator, desainer, bahkan teknisi efek visual. Meski belum sepenuhnya setara, tren ini menunjukkan bahwa peran perempuan semakin diakui dan berpengaruh dalam industri multimedia. Saat ditanya apakah beliau pernah mengalami diskriminasi secara langsung, narasumber mengaku belum, karena belum terjun ke proyek profesional di bidang ini. Namun, jika suatu saat mengalaminya, beliau sudah memiliki strategi untuk menghadapinya, yaitu dengan terus belajar, menunjukkan kualitas melalui hasil kerja, dan membangun koneksi dengan sesama perempuan di industri yang sama. Dari wawancara ini, kita dapat melihat bahwa semangat dan kesiapan untuk menghadapi tantangan menjadi kunci utama bagi perempuan yang ingin sukses di dunia. Menurut saya, peran perempuan di bidang multimedia itu sangat luar biasa. Saya seringkali melihat karya perempuan di dunia multimedia, dan menurut saya itu sih keren banget. Mereka bisa menghadirkan nuansa yang berbeda, seperti lebih detail, lebih emosional, dan kadang membuat pesan jadi lebih terasa.
Menurut saya, perempuan mempunyai kontribusi besar yang nggak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia. Lihat perempuan yang kerja di bidang multimedia itu masih tergolong kecil. Padahal sebenarnya bukan berarti peluang bekerja di bidang multimedia untuk perempuan itu kecil juga gitu. Kalau yang dari kita lihat, emang banyak laki-laki yang bekerja di bidang multimedia. Bahkan perempuan-perempuan yang bekerja di bidang multimedia itu dianggap diperlakukan berbeda gitu. Padahal perempuan punya chance yang lebih besar karena kalau dilihat juga dari beberapa influencer atau seleb yang kerja di bidang multimedia itu memiliki ide yang lebih luas gitu. Perempuan memiliki ide yang lebih luas. Di era yang saat ini, perempuan seringkali memiliki kontribusi dalam bidang kerja digital seperti multimedia. Dan menurut pendapat saya bahwa perempuan lebih sering memiliki kreativitas dan perspektif visual yang unik dan detail. Contohnya dalam desain, animasi, dan storytelling. Dan lagi banyak perempuan di masa sekarang yang mengembangkan keterampilannya di bidang desain dengan belajar memakai Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender, dan lain-lain. Sekaligus perempuan biasanya lebih cepat mudah untuk beradaptasi. Selain itu, biasanya perempuan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, manajemen waktu hingga teratur, dan terkadang kerja tim yang baik. Namun, terkadang perempuan masih sering menghadapi tantangan seperti diremehkan dan tidak berkesempatan untuk memimpin. Dari semua poin yang udah saya sebutkan, perempuan itu bukan sekedar pelengkap atau pembantu, namun perempuan bisa juga menjadi pilar penting dan utama dalam kemajuan di dunia kerja digital. Contohnya multimedia. Mendukung perempuan berarti mendorong kemajuan industri yang lebih inklusif, kreatif, dan berkelanjutan. Menurut saya, peran perempuan di bidang multimedia itu sangat luar biasa. Saya seringkali melihat karya perempuan di dunia multimedia, dan menurut saya itu sih keren banget. Mereka bisa menghadirkan nuansa yang berbeda, seperti lebih detail, lebih emosional, dan kadang membuat pesan jadi lebih terasa. Menurut saya, perempuan mempunyai kontribusi besar yang nggak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia multimedia. Peran perempuan dalam dunia kerja digital, khususnya di bidang multimedia, semakin terasa kuat dan inspiratif. Kreativitas, ketelitian, dan perspektif unik yang dibawa perempuan telah menghasilkan karya-karya visual yang inovatif dan berpengaruh. Kehadiran mereka bukan hanya memperkaya industri, tetapi juga membuka jalan bagi kesetaraan dan keberagaman dalam dunia digital yang terus berkembang ini. Menurut saya, wanita yang bekerja di bidang multimedia saat ini adalah sosok yang tangguh, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Mereka tidak hanya mampu bersaing secara profesional, tapi juga membawa perspektif yang unik dan segar dalam setiap karya. Meski masih ada tantangan dan stereotip yang dihadapi, banyak perempuan telah membuktikan bahwa mereka layak berada di posisi strategis, baik sebagai pemimpin, proyek, maupun inovator di industri ini. Kehadiran mereka memberi warna dan arah baru bagi perkembangan dunia multimedia ke depan.